Shalom shalom adik-adik, ketemu lagi nih sama kakak. Siapa? Kak Kesha. Apa kabarnya adik-adik? Wah, puji Tuhan, luar biasa. Apakah adik-adik sudah siap untuk beribadah? Jangan apa? Jangan makan, minum, main. Kita harus ikuti ibadah ini seperti kita beribadah di gereja adik-adik. Jangan lupa ajak siapa? Ajak papa, mama, kakak, adik, siapapun yang ada di sana untuk kita beribadah bersama-sama. Tema minggu ini adalah Growing Thanksgiving, mengucap syukur dalam segala keadaan. Bible Fact, salah satu contoh tokoh dalam Alkitab yang mengajarkan kita untuk mengucap syukur dalam segala keadaan adalah Ayub. Ayub adalah seorang yang benar dan saleh di hadapan Allah. Selain itu, Ayub juga merupakan seorang yang kaya. Namun, Allah mengizinkan iblis untuk mencobai Ayub dengan penderitaan yang sangat berat. Namun, Ayub tidak mempermasalahkan Tuhan atas segala penderitaan yang dialaminya. Sikap Ayub menunjukkan bahwa ia adalah seorang yang selalu mengucap syukur dan memuji Tuhan dalam keadaannya, termasuk dalam keadaan suka dan duka. Mau tahu lebih banyak lagi mengenai bagaimana kita untuk mengucap syukur dalam segala keadaan? Makanya ikuti ibadah ini dari awal sampai akhir dengan sungguh-sungguh agar kita semua dapat pengurapan baru dari Tuhan Yesus. Adik-adik, kita mau mulai ibadah, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan kalau kami masih boleh beribadah secara online ini. Sebentar kami akan memulai ibadah ini, kiranya Engkau berkati puji-pujian kami Tuhan. Tuhan berkati juga ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya Tuhan. Hanya namamu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Let's pray and worship. Shalom adik-adik. Apa kabarnya nih hari ini? Ayo, apa kabar adik-adik? Kamel gimana kabarnya Kamel? Luar biasa. Kak Hana gimana kabarnya? Aku juga luar biasa dong. Luar biasa. Terus kita ini ada teman baru bukan Kak? Iya nih, Siapa kita kenalan dulu ya. Boleh, coba Kak kenalan Kak. Hai teman-teman, nama saya Yoel. Hai Yoel. Coba tanya kabarnya. Yoel kabarnya gimana nih? Luar biasa. Luar biasa. Teman-teman yang di rumah juga pasti kabarnya luar biasa juga. Oke. Yuk sekarang kita mau nyanyiin sebuah lagu. Apa kakak? Kita hari mau, ini? Iya, hari ini Kurasa bahagia. Berarti nyanyinya harus sukacita ya Kak? Iya, harus sukacita. Oke. Tepuk tangannya ya, gerakin badannya. Di antara kita.
kemuliaan buat Tuhan. Adik-adik masih semangat di rumah? Harusnya masih Kak. Masih ya. Iya. Yuk sekarang kita mau lebih lagi buat menyenangkan hati Tuhan. Yuk kita mau masuk mendengarkan firman Tuhan. Yuk adik-adik boleh kembali duduk ya.
setiap kebaikan yang Tuhan berikan buat setiap kami ya Tuhan Yesus. Walaupun kami beribadah secara online Tuhan, tapi kami yakin dan percaya Tuhan Roh Kudus-Mu hadir Tuhan di tengah-tengah kami ya Bapa. Tuhan Yesus, sebentar kami ingin mendengarkan firman-Mu ya Tuhan Yesus. Ajar kami Tuhan untuk mengerti Tuhan tentang semua firman-Mu ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, hanya di dalam nama-Mu ya Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik, jumpa lagi dengan kakak nih di minggu yang keempat. Kakak kembali lagi untuk menyampaikan firman Tuhan. Nah ingat ya, tema bulan ini kira-kira apa nih? Siapa yang masih ingat? Coba kalau masih ingat, bantu sama papa-papahnya di rumah, ketik di kolom komentar. Supaya kakak juga bisa tahu nih kalau kamu mengingat tema di bulan Juli ini. Kira-kira apa? Kakak kasih waktu, hitungan 10. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 10. Oke, sudah mengingat? Tulis sama-sama dan kita sama-sama mengingat lagi bahwa tema bulan ini adalah growing atau bertumbuh. Oke, nah di minggu keempat ini kakak mau bawakan lagi tema yang sama tapi dengan cerita yang baru. Kira-kira cerita apa ya kak? Oke, hari ini kakak mau bawakan cerita firman Tuhan. Judul ceritanya adalah bertumbuh dalam ucapan syukur. Oke, nah kakak mau kasih ayat firman Tuhan yang akan kita pelajari di minggu ini yaitu dari kitab Mazmur 107 ayat 1 sampai 43. Oke, nah kita akan belajar sama-sama apa yang firman Tuhan ajarkan kepada kakak sama kamu hari ini. Yuk sama-sama kita baca, sama-sama kita renungkan dan sama-sama kita dengar firman Tuhan hari ini dengan seksama. Oke, kita mulai. Adik-adik, di dalam kitab Mazmur 107 penulis menulis begini, bahwa semua orang yang pernah minta tolong dan ditolong Tuhan harus memuji Tuhan dan menyampaikan ucapan syukur dan juga menceritakan semua apa yang Tuhan lakukan kepada banyak orang. Jadi intinya apa? Semua orang yang sudah ditolong Tuhan, yang sudah mendapatkan pertolongan Tuhan, dia harus nyanyikan nyanyian syukur, puji-pujian kepada Tuhan, dan menceritakan semua kebaikan Tuhan kepada semua orang. Oke? Nah, firman Tuhan mengajarkan di dalam kitab Mazmur juga, peristiwa-peristiwa apa saja sih yang Tuhan lakukan kepada orang-orang di zaman itu. Yang pertama adik-adik, misalnya ada seorang pengembara. Yang pertama, seorang pengembara yang mengembara di padang gurun, suatu kali dia kehabisan bekal makanan. Dia kehabisan air, dia kepanasan, dia kehausan. Dan dalam keadaan dia tersesat, dalam keadaan dia kehabisan semuanya, dia ingat Tuhan. Dan dia mulai berseru, Tuhan tolong aku. Dan ketika dia berseru kepada Tuhan, Tuhan tolong dia. Tuhan berikan tempat atau kota di mana dia bisa menemukan kota untuk dia tinggal dan dia mendapatkan makanan. Dan ketika dia mendapatkan makanan, dia bersyukur kepada Tuhan. Nah itu salah satu cerita yang ada di dalam kitab Mazmur 107. Dari cerita itu kita belajar apa adik-adik? Kita belajar bahwa Tuhan selalu menolong kita. Dan kita bersyukur Tuhan akan menolong kita di dalam kesesakan. Nah ada cerita lagi yang kedua di dalam kitab Mazmur ini. Contoh ceritanya yang kedua. Nah kalian pernah melihat orang yang dibelenggu adik-adik? Orang yang menjadi budak? Orang yang diikat, yang ditawan, yang menjadi orang-orang yang dikurung, yang ditahan ya. Bukan orang-orang yang bebas. Nah ketika mereka menjadi orang-orang yang tidak bebas, yang dikurung, diikat tangannya, mereka berseru kepada Tuhan. Tuhan lepaskan kami, Tuhan tolong kami, bebaskan kami dari belenggu. Dan Tuhan tolong mereka. Dan ketika mereka ditolong Tuhan, apa yang terjadi? Mereka mengucap syukur kepada Tuhan juga. Mereka tidak lupa menyampaikan ucapan syukur bahwa Tuhan melepaskan mereka dari penderitaan, dari kesakitan. Dan Tuhan menolong mereka. Nah cerita yang ketiga adik-adik. Ada satu contoh lagi yang ketiga yaitu ketika orang karena dosanya
membiarkan dirinya disakiti atau membiarkan dirinya mengalami yang namanya penderitaan. Dia nggak mau makan, dia nggak mau melakukan apa-apa sampai hampir mati. Dan ketika mereka hampir mati di dalam kesakitan mereka mulai ingat berseru kepada Tuhan. Tuhan tolong aku. Dan di dalam kesakitan mereka, di dalam penderitaan mereka, Tuhan dengar mereka dan Tuhan tolong mereka. Sehingga mereka bisa menceritakan kebaikan Tuhan lagi. Mereka bisa menceritakan apa yang Tuhan lakukan kepada mereka. Tuhan lepaskan mereka dari dosa, Tuhan sembuhkan mereka dari penderitaan, dan Tuhan berikan mereka pemulihan atau kesembuhan yang baik. Sehingga dari cerita itu kita pun belajar bahwa harus bersyukur kepada Tuhan. Tuhan lepaskan kita yang dari namanya dosa dan kesakitan. Cerita yang selanjutnya diceritakan juga dalam kitab Mazmur seperti seorang yang berlayar di kapal ke negeri yang jauh, ya. Dan mereka menyaksikan kuasa Tuhan dengan cara apa, adik-adik? Di dalam perjalanan mereka mungkin mereka mengalami yang namanya badai yang besar. Mereka diterjang ombak, diterjang badai sehingga mereka ketakutan. Dan ketika mereka ketakutan karena peristiwa itu, mereka berseru kepada Tuhan, Tuhan tolong aku, tolong kami Tuhan. Dan Tuhan menolong mereka di dalam ketakutan mereka. Tuhan tolong mereka, Tuhan menyelamatkan mereka dari yang namanya apa? Badai atau ombak yang besar. Dan Tuhan menenangkan badai yang sedang mereka alami. Sehingga mereka akhirnya bersyukur lagi kepada Tuhan. Mereka nggak tenggelam, mereka nggak hancur di atas kapal mereka. Tuhan tolong mereka dan Tuhan membawa mereka kepada keselamatan, adik-adik. Dan kamu ingat kuasa Tuhan dengan hal ini. Mereka ingat bahwa Tuhan menolong mereka dengan kuasa yang besar sehingga Tuhan bisa menerjang badai, Tuhan bisa menenangkan ombak dan mereka diselamatkan Tuhan. Dan yang terakhir, kita mau belajar bahwa kuasa Tuhan tidak ada tandingannya. Tuhan bisa mengeringkan sungai yang airnya banyak, Tuhan bisa. Dan Tuhan bisa menjadikan padang gurun menjadi padang yang penuh dengan air. Ya, padang gurun yang gersang, penuh dengan air yang segar, penuh dengan tumbuh-tumbuhan yang banyak, yang segar, yang sehat. Dan Tuhan bisa lakukan apapun. Dan yang paling penting adalah begini adik-adik, dari cerita yang kita pelajari hari ini, yang kakak pelajari dan kamu pelajari hari ini, kita mau belajar apa? Bersyukur atas segala apa yang Tuhan buat di dalam hidup kamu. Mungkin waktu kamu sakit, kamu bersuruh kepada Tuhan, Tuhan aku sedang sakit Tuhan. Aku mau disembuhkan Tuhan. Dan Tuhan sembuhkan kamu. Kamu ingat bahwa kamu sakit, Tuhan yang sembuhkan. Sehingga kamu mau tetap bersyukur kepada Tuhan. Kamu mau tetap menyampaikan puji-pujianmu kepada Tuhan. Dan kamu menceritakan kebaikan Tuhan kepada banyak orang. Sehingga kamu bertumbuh di dalam ucapan syukur. Kamu mengerti bahwa segala sesuatu yang kamu alami semuanya berasal daripada Tuhan. Dan jangan sekali-sekali kamu berpaling kepada siapa? Tuhan. Jangan sekali-sekali meninggalkan Tuhan. Di saat kamu susah kamu cari Tuhan. Tetapi di saat kamu senang, lagi baik-baik aja kamu lupa sama Tuhan. Kamu gak bersyukur, kamu gak berdoa, kamu gak memuji Tuhan. Dan itu bukan hal yang bisa membuat kamu bertumbuh di dalam Tuhan. Kalau kamu mau bertumbuh di dalam Tuhan, apapun keadaan kamu, apapun yang kamu alami, tetap ingat Tuhan. Berseru kepada Tuhan, berdoa kepada Tuhan, supaya Tuhan menolong kamu. Dan ketika Tuhan tolong kamu, ingat apa? Kamu berikan nyanyian syukur, puji-pujian kepada Tuhan Yesus. Amin. Nah, kakak percaya kamu diberkati Tuhan dari firman Tuhan hari ini. Dan hari ini kakak ingatkan sekali lagi, tetap bertumbuh di dalam Tuhan. Minggu ini kita belajar apa? Kita mau bertumbuh di dalam ucapan syukur. Dan ucapan syukur ini kita berikan hanya kepada Tuhan yang menjadi penolong kita. Kita berdoa untuk firman Tuhan hari ini. Yuk kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, kami mengucap syukur Tuhan Yesus untuk firman Tuhan hari ini. Dan kami bersyukur di dalam segala sesuatu Tuhan selalu tolong kami. Dan ketika Tuhan tolong kami, biar kami selalu mengingat kebaikan Tuhan. Kami menaikkan ucapan syukur kami kepada Tuhan. Sehingga kami boleh bertumbuh di dalam ucapan syukur kepada Tuhan. Tuhan yang menolong kami, Tuhan yang selalu menjaga kami. Dan biarlah kami ceritakan semua kebaikan Tuhan kepada semua orang, supaya nama Tuhan Yesus dimuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Filipi 3 ayat 13 sampai 14. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di
di hadapanku dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Shalom Shalom, pengumuman Kids Church kali ini untuk rumah doa setiap minggu sore dapat menghubungi nomor kakak-kakak di bawah ini. Kami menghimbau Papa, Mama untuk dapat membantu adik-adik memberikan persembahan bisa melalui transfer bank, melalui bank BCA atau scan barcode yang tersedia di layar. Terima kasih, sehat selalu, dan Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, sebelum kita selesai ibadah, kakak mau ajak semua kita yuk berdiri lagi, sama-sama di rumah, sama papa mama, sama keluarga. Kita mau berdoa, mau terima berkat dari Tuhan Yesus sebelum kita selesaikan ibadah kita. Yuk kita berdoa, kita mengangkat dua tangan kita mau terima berkat dari Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat ibadah hari ini. Biar semua pujian penyembahan kami, apa yang kami berikan kepada Tuhan menyenangkan hati Tuhan. Ampuni kami Tuhan kalau masih banyak hal yang tidak berkenan kepada Tuhan dalam ibadah kami. Biar semakin hari kami semakin berkenan kepada Tuhan dan Tuhan berkenan atas hidup kami. Sekarang kami mau selesai ibadah Tuhan, berkatilah setiap kami dimanapun kami berada, adik-adik kami, teman-teman kami, dimanapun mereka berada diberkati Tuhan. Biar kamu diberkati Tuhan dengan berkat berlimpah-limpah di dalam kesehatan, perlindungan Tuhan, penyertaan Tuhan. Kamu menjadi anak-anak yang berprestasi, menjadi anak-anak yang dipakai Tuhan, memberitakan firman Tuhan, menjadi berkat, menjadi garam dan terang dunia dimanapun kamu berada. Dan apa saja yang kamu kerjakan yang berkenan kepada Tuhan, Tuhan akan buat kamu selalu berhasil. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.